السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا ونشكرك ونستهدي ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Ini merupakan sebuah nikmat yang masih diberikan oleh Allah kepada kita sehingga tidaklah terasa berat langkah dalam kita menghayun ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita sehingga kita dapat beribadah sesuai dengan petunjuknya. Di saat kita berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan pernah gagal, kita tidak akan pernah sesat, dan kita tidak akan pernah tidak sukses. Hanya kesuksesan yang akan kita raih di saat kita menerapkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Penghormatan saya kepada Tunku Imam Syekh, Tunku Imam Gampung, para guru-guru sekalian yang telah berhadir dan menyempatkan diri untuk mendengarkan nasihat ini, dan jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Ayat yang kita bacakan tadi merupakan ayat dalam surat Qaf ayat 19 di dalam tafsir Qurtubi, tafsir Jami'ul Ahkamil Quran. Imam Qurtubi menjelaskan bahwasanya waja'at sakratul maut bil haqq ay ghamratuhu wa shiddatuhu. Di sini menjelaskan bahwasanya sakratul maut itu merupakan sesuatu yang betul-betul dahsyat dan betul-betul berat. Tema kita hari ini kita akan membahas mengenai sakratul maut. Insyaallah Senin subuh yang akan datang kalau Allah mengizinkan, kita akan membahas tentang husnul khatimah. Senin berikutnya kita akan membahas tentang su'ul khatimah. Senin berikutnya lagi kita akan membahas tentang azab kubur, dan Senin berikutnya lagi kita akan membahas tentang nikmat kubur. Kesemuanya ini merupakan bagaikan silabus. Apa yang kita pelajari di kajian subuh Senin ini merupakan sebuah silabus yang tertata rapi, dan ini merupakan hasil kajian dari para ulama semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sehingga apa? Sehingga kita memang siap terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis. Nah, semua yang dijanjikan ini adalah benar, sebagaimana kita bacakan ayat yang tadi barusan, bahwasanya waja'at sakratul maut bil haqq. Imam Qurtubi di sini menjelaskan bahwasanya sakratul maut itu merupakan sesuatu yang sangat dahsyat, dan itu akan pasti datang. Haqqul maut wa haqqul hayah ba'dal maut. Pemahaman hak tersebut itu dijelaskan di dalam tafsir bahwasanya ada dua makna. Benar bahwasanya kematian itu akan ada, dan benar bahwasanya kehidupan setelah kematian itu ada.
Nah, di dalam tafsir tersebut dijelaskan sebuah hadis yang kita sudah pernah bacakan pada saat Aisyah menceritakan bagaimana kondisi Rasulullah SAW di saat sakaratul maut. Wa inna lis-sakaratil maut. Ya, bahwasanya sakaratul maut itu sungguh luar biasa, dan itu yang dikatakan oleh Rasul. Bagaimana luar biasanya? Ini merupakan peringatan dari Rasulullah SAW kepada kita semuanya, umatnya. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan kepada kita, wahai umatku, persiapkanlah dirimu untuk menghadapi sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu sungguh dahsyat. Karena sakaratul maut itu sungguh luar biasa. Kenapa? Padahal Allah sudah menjelaskan kepada kita supaya kita bisa mempersiapkan diri kita agar kita benar-benar siap dalam menghadapi sakaratul maut tersebut. Allah memberikan tanda. Ada di antara kita yang diberikan tanda masa usia yang tua. Ini merupakan di antara peringatan kepada kita. Di saat Allah memberikan kepada kita umur yang panjang, ini merupakan sebuah tandih, sebuah peringatan. Begitu juga dengan tanda yang diberikan oleh Allah melalui tanda sakit. Di saat seseorang sakit, ini merupakan sebuah isyarat bahwasanya dia perlu untuk selalu meminta kepada Allah dan mengagungkan Allah, karena sakit merupakan tanda di antara tanda-tanda orang akan meninggal. Bukan berarti bahwasanya orang yang tua itu jauh lebih dekat dengan malaikat maut jika dibandingkan dengan orang yang muda. Tidak bermakna demikian. Begitu juga bukan berarti orang yang sakit itu lebih dekat dengan malaikat maut jika dibandingkan dengan orang yang sehat. Tidak ada satupun jaminan sehat tua itu lebih dekat dengan malaikat maut. Ini merupakan sebuah fenomena di mana kita diberikan beberapa macam kondisi. Dalam sebuah syair dikatakan, "Rubbama futiha laka babul amal." Bisa jadi Allah memberikan kita kesempatan untuk berbuat baik. Ini merupakan sebuah warning bagi kita semuanya. Kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik, bersedekah, salat berjamaah. Akan tetapi wa ughlika 'alaika babul qubul. Akan tetapi Allah menutup diterimanya semua perbuatan yang kita lakukan. Kenapa? Dikarenakan ada rasa ria pada diri kita di saat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Mohon maaf misalnya, di saat kita datang ke tempat salat subuh, ada terbetik di dalam hati kita bahwasanya saya yang paling alim, saya sudah alim, saya sudah ini, saya sudah itu. Ada terbetik ria seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan wa ughlika 'alaika babul qubul. Maka ditutup pintu diterimanya amal tersebut. Wa rubbama ataka bidzambin litatub. Dan bisa jadi kita mengerjakan sebuah dosa, ya, akan tetapi dosa tersebut, ya, fakana sababan lil wusul. Bisa jadi dosa tersebut membuat kita itu betul-betul tobat kepada Allah. Ini semua adalah fenomena yang memang kita tidak bisa menjelaskannya. Maka sebaik-baik kita itu adalah selalu memperbaiki keimanan kita kepada Allah agar tidak ada rasa paling hebat, paling suci, paling alim, paling semuanya. Lakukanlah semuanya itu dikarenakan, kenapa? Karena memang Allah cinta sama kita. Kalaulah seandainya bukan kasih sayang Allah kepada kita, maka sungguh kita masih tergolek di atas tempat tidur di pagi ini. Sungguh. Tapi karena kasih sayang Allah lah, karena cinta Allah lah, maka kita bisa mengajak saudara-saudara kita, bisa mengajak teman-teman kita untuk
menunjukkan bagaimana pengabdian diri kita kepada Allah, untuk menunjukkan eksistensi kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kematian merupakan sesuatu yang memang kita tidak bisa memungkirinya. Ada sebagian orang di saat mereka mendengar perintah dari Allah, kalau dulu itu ada yang dinamakan dengan jihad, dan saya merasakan bagaimana 2001 Aceh itu dilanda dengan masa konflik. Orang pada saat itu sangat susah untuk mau pergi ke masjid. Ini merupakan sebuah ujian. Kenapa? Takut dengan mati. Begitu keluar nanti datang sweeping, diperiksa semacam itu. Dan hal-hal seperti ini yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Kalau dulu diibaratkan dengan jihad, ada sebagian orang di saat seruan kepada jihad, mereka itu takut akan kematian. Tapi Al-Quran mengibaratkan bahwasanya kematian itu nggak mesti pergi ke tempat jihad, nggak mesti di saat kita melakukan sesuatu berjuang di agama Allah. Bisa jadi kita berada di dalam rumah kita, sedang kita tidur, itu juga bisa dihinggapi dengan kematian. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 154 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kuntum fi buyutikum labaradzal ladzina kutiba 'alaikumul qatlu ila madaji'ihim. Bisa jadi di saat kita berada di dalam rumah kita, labaradzal ladzi, maka kematian itu akan menghampiri kita. Berapa banyak hari ini? Berapa banyak di antara hari ini, di antara saudara-saudara kita yang kita menyaksikan langsung sewaktu beliau sedang tidur malam dan tidak bangun lagi. Ya. Kenapa? Ini menunjukkan bahwasanya jangan pernah khawatir di saat Allah memerintahkan kepada kita, pergilah ke masjid. Jangan pernah khawatir, oh nanti ditabrak, oh nanti seperti ini, oh nanti seperti itu. Jangan. Kenapa? Karena di saat kita melakukan sesuatu untuk berjuang di jalan Allah, itulah yang dinamakan dengan jihad, dengan kata-kata bersungguh-sungguh. Maka kematian kita itu akan ditulis dengan kematian syahid. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Orang meninggal itu ada berbagai macam cara. Ada yang matinya secara tiba-tiba. Ini merupakan rahatan lil mukmin, sebuah nikmat bagi orang mukmin. Tanpa ada rasa sakit, tanpa ada apapun, tiba-tiba meninggal. Ini merupakan sebuah nikmat. Rahatan lil mukmin wa khasratan lil kafir. Dan ini merupakan sebuah bala bagi orang-orang kafir. Tidak ada apapun, tiba-tiba mati orang kafir. Mereka tidak sempat taubat, tidak sempat melakukan apapun. Nah, ketika kita berada di samping orang yang sakit, dan ini biasanya disaksikan oleh ahli keluarga ataupun para dokter, dan mereka bisa menyaksikan bagaimana suasana orang yang sakit. Orang yang sakit yang akan sakaratul maut itu diibaratkan di dalam surat Al-Waqiah ayat 83 dengan 84. Falaula, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, falaula idza balagatil hulqum, dan pada saat nyawa itu mencapai tenggorokan. Para ulama tidak pernah membahas di mana ruh itu berada di dalam tubuh. Yang jelas itu merupakan sesuatu yang memang kita tidak mengetahui posisinya ini. Apakah ruh itu di hati, apakah ruh itu di otak, itu bukan menjadi permasalahan. Nah, yang menjadi permasalahan pada saat ruh itu mencapai ke tenggorokan. Ini yang diibaratkan di dalam surat Al-Waqiah. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Dan pada saat itu orang yang akan dicabut nyawanya dan saat ruh itu sampai ke tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun. Pada saat itu orang yang sakarat itu melihat semuanya. Mereka itu di flashback semua perbuatan. Bayangkan kalau kita mempunyai umur 60 tahun, itu semua kejadian selama 60 tahun itu nampak. Bayangkan
Bagaimana seandainya kita memang dari orang-orang yang baik, tidak pernah menzalimi orang lain, orang yang selalu berbuat kebaikan, tidak pernah mengadu domba orang lain dan melakukan segala kebaikan, maka yang kita lihat itu adalah kebaikan-kebaikan semuanya. Yang kita lihat itu adalah kebaikan-kebaikan semuanya. Dan tidak ada satu nas pun yang menjelaskan bahwasanya oh mayatnya tersenyum berarti dia ini orang yang baik. Tidak ada satu nas pun yang menjelaskan. Kenapa? Karena yang tahu baik atau tidak itu adalah Allah. Bahkan pada saat orang tersebut mau dicabut nyawanya, pada saat itu dikirim dua pasukan malaikat, malaikatul azab wa malaikatul rahmah. Dan mereka tidak tahu orang yang mau meninggal ini apakah orang baik atau orang-orang yang jahat. Tidak tahu. Sampai segitunya informasi itu tidak diketahui oleh malaikat. Dan itu dibuktikan. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Allah berfirman di dalam surah Al-Qiyamah, siapa yang akan mencabut ruh ini? Wa qila man raq, man yarqa hadzal ruh? Apakah malaikat rahmah yang akan mencabut ruh ini ataupun malaikat azab yang akan mengambilnya? Dan ini tidak ada perdebatan di antara mereka. Maka kalau Bapak Ibu bisa melihat suasana orang yang dalam sakaratul maut, kalau misalnya di dalam ruangan itu seolah-olah itu ruangan itu sesak rasanya karena penuh dengan malaikat. Nah, pada saat dia melihat semua gambaran yang pernah dilakukan, dan dia itu mengetahui bagaimana sudah nasibnya hari itu. Kenapa? Karena diibaratkan di dalam surat Al-Kahf ayat 22, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fakashafna 'anka ghitwa'aka fabasaruka al-yawma hadid. Pada saat itu semua hijab kita itu sudah terbuka. Tidak ada lagi yang tertutup. Dan kita tidak bisa menyampaikan kepada orang lain, saya akan masuk surga, saya melihat. Tidak tahu dan tidak bisa mengungkapkan hal seperti itu. Cobalah kita berkomunikasi dengan orang yang sakaratul maut dan dia tidak bisa mengungkapkan padahal dia sudah melihat. Imam Hasan Al-Basri mengatakan ada 3 hal yang dilihat oleh orang sakaratul maut. Pertama sekali adalah wajah malaikatul maut. Kita tidak tahu bagaimana wajah. 3 hal tersebut. Yang pertama sekali adalah pada saat seseorang akan sakaratul maut, maka dia melihat wajah malaikatul maut. Yang kedua, proses kehidupannya, ayat yang tadi yang kita bacakan. Wa antum hina idzin tanzurun. Proses flashback semua kehidupan kita, semua skrip catatan kita, ya, semua catatan kehidupan kita itu di flashback semuanya. Pada saat itu kita dapat melihat bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Maka tetap melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Inilah yang fungsinya. Kenapa kita harus mengkaji masalah-masalah seperti ini? Untuk memotivasi kita menghadapi bagaimana beratnya sakaratul maut tersebut. Yang ketiga, posisi dia setelah kematian. Dan kita akan bahas dalam hadis riwayat Muslim, nanti akan kita bacakan. Hadis riwayat Abu Hurairah di dalam Sahih Muslim itu diceritakan bagaimana posisinya di saat dia meninggal. Ini 3 hal yang diungkapkan oleh Imam Hasan Al-Basri, bagaimana kondisi seseorang di saat dia sakaratul maut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di saat ruh dicabut, kondisinya itu berbeda antara satu mayit dengan mayit yang lain. Saya pernah melihat beberapa orang yang meninggal di depan mata kepala saya. Ada orang yang meninggal itu, ya, yang saya lihat itu hanya berdesih seperti itu, 3 kali desihan. Ada, menurut cerita teman, ya, salah satu jamaah meninggal di dalam sujud
dan dia adalah tukang beca di ujung Blang. Selalu sujud salat subuh, tidak ada yang tahu bagaimana mudahnya dia meninggal. Tukang beca, ya, belum tentu nasib kita, belum tentu, apalagi kita yang menyampaikan hal-hal kebaikan kepada orang ramai. Ini merupakan sebuah ujian, dan pintalah Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, mudahkan, pintalah di dalam sujud di saat kita salat. Kalau memang tidak bisa dengan bahasa Indonesia, dalam hati kita pintalah supaya kita dimudahkan di dalam sakaratul maut. Bayangkan lagi sujud salat subuh meninggal dunia, tidak ada yang tahu. Ada orang yang dia itu merintih di saat sakaratul maut. Seperti itu. Seperti itu. Setelah diucapkan, ucap la ilaha illallah. Dia mengucap la ilaha illallah. Seperti itu. Ada orang yang memang sewaktu sakaratul maut itu seperti orang ngorok. Seperti itu. Ini kondisi bagaimana keadaan seseorang di saat dia meninggal. Maka pintalah kepada Allah supaya kita dimudahkan. Di saat kita meninggal itu tidak susah. Na'udzubillah kalau seandainya proses pencabutan nyawa kita itu sampai dengan 1 bulan, lama sekali. Lama sekali proses pencabutan nyawa kita. Bagaimana nasib? Sungguh sakaratul maut itu merupakan yang sangat dahsyat. Maka pintalah kepada Allah supaya kita dimudahkan, dan kita memperbaiki segala amalan kita. Allah berfirman di dalam surat As-Sajdah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah kepada mereka bahwasanya malaikat maut yang diberikan tugas. Kenapa saya mengatakan malaikat maut? Karena dalam beberapa referensi itu tidak ada sebuah yang kuat yang mengatakan nama malaikat maut. Nah, tapi kalau misalnya jamaah mau menyebut dengan namanya, silahkan. Ya. Yang saya tahu dan dari guru-guru saya bahwasanya malaikat maut ya malaikat maut, kecuali memang Jibril dan beberapa nama yang lain, Mikail. Ya. Nah, malaikat maut yang diberikan tugas tadi dikirim 2 kelompok malaikat rahmah dan malaikat azab. Hadis riwayat Al-Bara At-Takrimi nanti bisa dilihat di dalam Sahih Muslim bahwasanya pada saat malaikat maut mencabut nyawa seseorang tersebut dan diputuskan oleh Allah bahwasanya hamba ini merupakan hamba yang baik, maka pada saat itu malaikat rahmah mencabut ruhnya dan mengangkatnya ke langit dunia, ke langit. Dibuka semua pintu langit. Nah, pada saat dibuka pintu langit, pada saat itu hamba tersebut yang dicabut ruhnya itu, maka akan dipanggil nama dengan nama yang paling dia sukai. Siapa hari ini yang paling suka dipanggil? Dipanggil dengan Pak Haji, dipanggil dengan Ustadz, dipanggil dengan Syekh. Wahai Syekh fulan, marhaban. Diberikan selamat oleh malaikat di saat dia meninggal dunia dan dibuka semua pintu langit. Setelah itu dia diturunkan kembali dari langit ke dalam jasadnya. Begitu juga begitu orang hamba yang berbuat maksiat atau orang-orang kafir, pada saat dicabut ruhnya maka tertutup semua pintu langit dan tidak ada kata-kata selamat dari para malaikat. Hadis Sahih Muslim nomor 2872, nanti bisa dilihat. Nah, pada saat orang sudah meninggal, maka jangan
ditinggalkan mayat itu sendirian. Ini anjuran yang memang harus kita laksanakan. Jangan tinggalkan mayat itu sendirian. Maka kita mintakan kepada Allah, meminta kepada si mayat tersebut, Allahumma tsabbithu inda su'al. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan kekokohan kepada si mayat tersebut untuk menjawab semua pertanyaan. Gambaran yang paling gampang yang bisa kita analogikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di saat kita mempunyai anak ingin mengikuti ujian, kita selalu memprepare, memberikan bekal kepada mereka. Nak, belajar ini, baca ini, itu kan kita tunjukkan, ini soalnya pasti akan ditanya, ini akan bahan yang akan ditanya nanti. Maka pada saat seseorang sudah meninggal dunia, jangan pernah meninggalkan mayat sendirian. Baca Quran di sampingnya, jangan berdebat. Jangan berdebat. Kalau misalnya nanti bapak-bapak, saya tidak tahu bagaimana kalau seandainya perlakuan di militer, mereka harus ada iringan musik-musik. Ini merupakan sebuah musibah ya, bagi jenazah yang apabila diiringi dengan musik-musik. Kenapa? Karena mereka tidak mau. Digambarkan di dalam hadis bahwasanya seseorang yang baik itu dia meminta untuk segerakan dikuburkan. Kenapa? Nikmat itu sudah menunggu. Kalau dia seandainya dari orang yang tidak baik, maka seluruh jagat raya meminta agar dia tidak disegerakan. Kenapa? Dia akan disiksa. Nanti kita akan membahas pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Nah, begitu dia meninggal, apa yang harus dilakukan? Membuka wasiatnya. Dan kita sudah membahas tentang wasiat pada pertemuan sebelumnya. Maka sungguh musibah yang terbesar bagi kita apabila kita meninggal tidak mempunyai wasiat. Wasiat itu adalah siapa yang akan memandikan saya, siapa yang akan mengkafani saya, siapa yang akan mensalatkan saya. Itu yang perlu sekali di dalam wasiat. Bukan wasiat itu harta ini kasih untuk si fulan, untuk si fulan, bukan itu saja. Tetapi spending harta sepertiga itu untuk siapa? Untuk kemaslahatan agama Islam. Misalnya kita melihat masjid seperti ini. Mohon maaf Pak, banyak kita sanggup membangun rumah dengan harga ratusan dan miliaran, akan tetapi kita tidak sanggup membangun masjid. Padahal masjid ini adalah rumah kita nanti di hari akhirat. Salah satu contoh saya melihat, ada seorang ayah yang memang diambil hartanya oleh anak dan istrinya. Maka ditanyakan kepada saya, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Harta saya diambil sama anak, saya diusir dari rumah. Saya bilang wakafkan. Pergi ke Tunku Umum, pergi ke Pak Gesi, pergi ke notaris, wakafkan semua hartanya untuk kemaslahatan agama Islam. Karena inilah yang tinggal. Di dunia saja kita sudah seperti itu. Ya. Ada seorang ayah diusir dari rumahnya oleh anaknya. Bayangkan bagaimana nasib kita di saat kita meninggalkan banyak harta, akan tetapi harta kita dipakai oleh keturunan kita untuk bermaksiat kepada Allah. Ini merupakan sebuah musibah yang paling besar. Maka di saat kita mempunyai kelebihan harta, bangun. Jangan tunggu dana desa untuk membangun masjid ini. Ya, karena inilah sebenarnya yang akan tinggal. Di saat kita meninggal nanti, inilah yang akan tinggal kepada kita. Nah, buka wasiat, lihat apa isi wasiat, ya, itu sangat penting. Yang ketiga, selanjutnya itu adalah memandikan. Memandikan itu tidak boleh banyak. Dan saya condong kepada mazhab Imam Abu Hanifah. Apabila seseorang sudah meninggal, maka hubungan dengan suami istri itu terputus. Tidak boleh. Kalau saya secara pribadi tidak boleh saya memandikan istri saya ataupun istri saya memandikan saya. Saya lebih condong kepada pendapat seperti itu. Tidak boleh. Karena apa? Hubungan aqduz zaujiyah itu inqata'. Hubungan suami istri itu terputus dengan meninggal. Maka kalau saya lebih condong bahwasanya tidak boleh seorang istri memandikan suaminya. Ya, karena hubungannya sudah terputus. Tapi terserah kalau misalnya mau pakai mazhab yang lain, terserah ya. Karena ada juga pendapat mazhab yang mengatakan boleh, silahkan.
Nah, air yang digunakan untuk memandikan jenazah itu tidak boleh terlalu dingin dan tidak boleh terlalu panas. Terus mengkafaninya, kalau laki-laki 3 lapis baju dan perempuan 5 lapis baju. Tidak ada satupun baju yang dipakai oleh mayat itu adalah kain Louis Vuitton ataupun Gucci. Louis Vuitton itu tasnya saja itu Bapak Ibu, tasnya itu satu tas ya, handbagnya itu bisa 70 juta. Nggak ada orang pakai kain kafan 70 juta. Tetap kain putih biasa yang sederhana. Maka di saat kita masih hidup di dunia ini ya, pergunakan harta itu untuk jalan Allah. Segerakan pemakaman. Ini yang dianjurkan bagi si mayit, dikarenakan kita tidak dianjurkan untuk menunggu terlalu lama. Ada sebagian jenazah itu ditunggu sampai 2 hari, itu sangat menyiksa. Nah, sangat menyiksa. Maka disegerakan pemakaman karena supaya dia mendapatkan nikmat yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sambung dengan pembahasan su'ul khatimah dan husnul khatimah dan azab kubur dan nikmat kubur pada Senin-Senin yang akan datang.